Mas, selamat pagi. Saya apoteker Devi yang hari ini bertugas. Ada yang bisa saya bantu? Halo Mbak, di sini jual obat ini nggak ya? Oh, Mas ada resepnya? Aduh nggak ada Mbak, emang harus pakai resep ya? Iya Mas, betul. Obat yang Mas tunjukkan ini adalah FG Troches dan kami tidak bisa memberikannya kalau tidak ada resep dokter. Kenapa tuh ya? Kalau kata tetangga saya tuh saya disaranin pakai obat ini buat ngobatin radang tenggorokan saya, katanya cesplong gitu Mbak. Memang Mas, obat tersebut dapat meredakan radang tenggorokan, tapi obat tersebut hanya bisa diberikan dengan resep dokter karena itu termasuk antibiotik yang masuk ke dalam golongan obat keras. Jadi, yuk kenali penggunaan obat berdasarkan penandaannya. Obat itu apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat didefinisikan sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, memperbaiki, atau mengganti gangguan fungsi tubuh manusia atau hewan dengan cara kerja farmakologis, imunologis, dan metabolisme. Obat berdasarkan penandaannya dibagi menjadi 4, ada obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Pertama, apa itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Yuk kenali obat bebas dengan melihat pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna hijau dan garis tepi hitam. Obat bebas dapat dibeli di apotek, toko obat berizin, dan swalayan. Walaupun bebas dijual, namun obat bebas tidak boleh disalahgunakan penggunaannya. Kedua, apa itu obat bebas terbatas? Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter namun disertai tanda peringatan. Yuk kenali obat bebas terbatas dengan melihat pada kemasan obat terdapat logo lingkaran berwarna biru dan garis tepi hitam. Pada obat bebas terbatas terdapat tanda peringatan yang terdiri dari 6 macam dengan latar hitam dan tulisan berwarna putih. Obat bebas terbatas dapat dibeli di apotek dan di toko obat berizin. Walaupun bebas dijual, namun jumlah pembeliannya dibatasi. Ketiga, apa itu obat keras? Obat keras adalah obat yang penggunaannya harus dipantau oleh dokter dan apoteker sehingga obat keras harus diperoleh dari apotek dan resep dokter. Pada kemasan terdapat tanda logo lingkaran merah, garis tepi hitam, dan huruf K di tengah menyentuh pinggir lingkaran. Obat keras hanya dapat ditebus dengan resep dokter. Untuk mendapatkannya, dapat ditebus di apotek atau diserahkan melalui rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Tapi, ada loh obat keras yang tidak harus dengan resep dokter, yaitu DOA. DOA merupakan singkatan dari Daftar Obat Wajib Apotek yang merupakan obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Keempat, narkotika atau obat narkotik adalah obat yang diatur secara ketat peredarannya karena bisa menyebabkan risiko ketergantungan obat. Pada kemasan obat terdapat tanda logo lingkaran putih, garis tepi merah, tanda plus warna merah di tengah lingkaran. Oh gitu ya Mbak, baru tahu saya. Jadi kalau obatnya bebas atau obat bebas terbatas, itu bisa bebas ya dibeli. Iya Mas, betul. Tapi untuk obat bebas terbatas, sesuai dengan namanya Mas, ada batas pembeliannya. Misalnya, Mas mau beli salep nih, nah itu ada batasannya, maksimal 2 cup untuk setiap pembeliannya. Oh baik, ada contoh obatnya nggak Mbak? Biar saya bisa bedain gitu bedanya. Iya, baik. Sebentar ya Mas, saya ambilkan. Ini Mas contohnya. Jadi kalau di sini kan ada warnanya hijau. Nah, ini menandakan obat bebas. Kemudian kalau untuk yang ini kan warnanya biru. Nah, ini menandakan obat bebas terbatas. Sedangkan untuk yang ini kami tidak pajang di etalase, kami simpan di belakang. Nah, ini obat keras, logonya huruf K. Seperti itu ya Mas ya. Oh, jadi ternyata warna-warna di pojokan tuh ada maknanya ya Mbak? Ada maknanya Oh Mas. iya, berarti golongan obat itu cuma 3 aja tadi ya yang Mbak jelasin? Oh enggak Mas, ada 3 golongan lainnya. Nah, 3 yang lainnya ini masuk ke dalam obat herbal. Obat herbal apa lagi tuh Mbak? Kenalan sama obat herbal yuk. Obat tradisional digolongkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Pertama, jamu. Jamu merupakan jenis obat tradisional yang paling sederhana. Pembuktian ilmiah mengenai khasiat dan keamanannya didasarkan pada bukti secara empiris atau turun-temurun. Bahan baku yang digunakan pada jamu tidak terstandar, contohnya adalah kapsul untuk diaret. Yang kedua adalah obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar atau OHT telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, itu pada hewan percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi. Yang ketiga yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik yaitu pada hewan percobaan dan uji klinik yaitu pada manusia. Bahan baku dan produk jadi dari fitofarmaka telah distandarisasi.
Obat tradisional atau obat herbal dapat dibeli di apotek, di toko obat, ataupun di swalayan. Secara umum, terdapat 7 penggolongan obat, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, sekarang Emas sudah paham kan kalau obat itu ada beragam golongannya? Ya Mbak, paham. Obat memang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi obat juga bisa berbahaya apabila penggunaannya tidak tepat. Oleh karena itu, kita harus bisa mendapatkan obat dari sumber yang terpercaya di apotek terdekat. Selain itu, kita juga harus bisa membaca informasi pada kemasan obat dengan baik. Bila Anda ada keluhan, maka konsultasikan keluhan tersebut dengan apoteker di apotek terdekat agar Anda bisa mendapatkan rekomendasi dari ahlinya.